Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait hepatitis misterius yang sekarang masih eh, berproses ya. Dan kita ketahui WHO sudah mengumumkan bahwasanya hepatitis misterius ini sudah statusnya KLB atau kondisi luar biasa karena sudah ditemukan 170 kasus di 12 negara ya, termasuk negara maju seperti Jepang, Amerika, dan sekarang sudah masuk Indonesia. Dan yang terakhir itu memang ada menelan korban jiwa hingga 3 anak ya, menelan korban jiwa akibat hepatitis misterius ini ya. Makanya kita akan membahas pertolongan pertama jika ada gejala hepatitis misterius pada anak. Ya, sobat sekalian, kalau kita melihat sekarang kita masih belum sepenuhnya selesai ya masalah COVID, uh, karena memang meskipun menurun, ini ada lagi ya hepatitis misterius ya. Hepatitis misterius yang sekarang sudah merebak masuk di Indonesia, dan dari WHO sendiri secara umum memang belum begitu pasti ya mengidentifikasi penyebab pasti hepatitis misterius ini. Memang sebelumnya ada dugaan bahwasanya ada penyebab yaitu adenovirus, tetapi itu juga belum pasti juga yang menjadi penyebab yang terjadi di Indonesia. Nah, ini juga wajib kita berikan perhatian khusus ya, karena memang ini menyangkut kondisi anak-anak yang rentan terhadap sakit ya. Dan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu menyampaikan rekomendasi langkah-langkah yang bisa dilakukan kepada orang tua ya yang dekat dengan anak itu untuk melakukan serangkaian langkah ya jika ditemukan gejala terkait hepatitis ya. Yang kita ketahui gejala yang nampak ya ketika anak itu uh, ada indikasi hepatitis antara lain yaitu muntah, diare, demam ya, hingga timbulnya warna kuning pada mata dan badan ya. Jadi kalau ada indikasi atau gejala seperti ini harus segera diberikan pertolongan sesegera mungkin ya. Dan gejala ini misal demam itu harus diberi obat penurun demam terlebih dahulu ya. Begitu juga dengan mual, muntah ya, itu bisa diberikan pertolongan dengan memberikan obat pereda mual dan muntah ya. Tentu saja memang yang paling juga perlu diberi perhatian adalah pola hidup sehat ya di lingkungan rumah ya. Itu harus mulai sekarang harus juga diberikan perhatian serius ya. Artinya ketika eh, salah satu yang menjadi faktor yaitu kondisi kotor ya, harus rumah itu harus salah satu hal yang harus dimulai adalah membersihkan atau menciptakan kondisi bersih di dalam rumah atau sekitar rumah ya. Ya misalnya dalam hal apa namanya, rumah itu harus bersih ya. Kemudian juga jangan sampai ada genangan-genangan ya. Kemudian juga sampah-sampah itu harus segera kalaupun dibakar, kalau dibuang ya tempat pembuangan sampah ya. Kemudian juga dalam hal ini karena ini menyangkut anak yang sangat rentan terhadap sakit, kalaupun ditemukan gejala-gejala yang terindikasi ya terhadap hepatitis yaitu seperti muntah, mual ya, dan juga diare ya, demam juga, eh, para dokter juga merekomendasikan untuk memberikan alat makan, minum itu terpisah gitu ya. Dan ini penting untuk menjaga supaya kondisi si anak yang sekarang tergejala ya, diduga bergejala, itu bisa mendapatkan perawatan khusus ya dan dipisahkan dari anggota keluarga yang lain. Ya, jika demam, muntah, diare dalam beberapa saat itu kalau itu bisa diberikan obat ya, kalaupun sempat reda berarti tidak perlu ya, tidak perlu melakukan, ataupun kalau itu pun parah ya itu bisa langsung dibawa ke fasilitas kesehatan minimal puskesmas untuk diberikan pertolongan ya. Jangan sampai parah karena
Ini menyangkut kesehatan anak yang sangat rentan terhadap sakit dan imunitasnya tentu saja tidak begitu tinggi seperti imunitas orang dewasa. Nah, di sisi lain ya, orang yang dengan gejala hepatitis itu harus dilakukan isolasi kontak ya, tetapi memang tidak seketat isolasi COVID-19 ya, tetapi minimal harus dipisahkan alat makan, minum ya, apa namanya handuk ya, kemudian hal-hal lain untuk sementara waktu ya. Kalau kondisinya sudah sehat ataupun pulih kembali itu bisa dilepaskan isolasinya. Dan yang nggak ketinggalan selain makanan dan minum harus dijaga, jajan itu ya yang sering dilakukan oleh anak-anak itu memang harus benar-benar diberitahu supaya tidak membeli jajan di sembarang tempat ya. Pilihlah jajan yang sehat, kalaupun tidak ya dari dalam rumah itu sendiri itu membuat makanan ya jajan yang sesuai kesukaan yang terjaga kita tahu kesehatannya gitu ya. Nah, yang paling penting adalah pastikan semua makanan itu sudah dimasak dengan matang ya. Memang makanan yang paling sehat itu makanan yang berasal dari rumah, yang kita tahu sejarahnya, kita tahu itu pasti akan menjaga kesehatan dibandingkan dengan makanan dari luar yang kita tidak bisa jamin kesehatannya. Dan memang dalam hal ini ya perhatian dari orang tua itu memang penting ya, memberikan waktu ya bukan hanya dari ibu tetapi juga dari bapak untuk sama-sama menciptakan pertama minimal kondisi sehat, kondisi bersih dalam rumah ya. Jadi tiap hari itu memang rumah itu harus dibersihkan ya dari hal debu ya, kemudian dari hal-hal yang basah, kemudian genangan-genangan air yang intinya ya jangan sampai ada tumpukan sampah ataupun kotoran yang akan memicu timbulnya kondisi yang tidak sehat atau tidak bersih ya. Dan yang paling penting adalah saya terus merekomendasikan untuk mengkonsumsi produk kesehatan yang akan menjaga stamina dan imunitas tubuh, tidak hanya untuk orang dewasa tetapi juga untuk anak-anak, yaitu konsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah TPR atau Turkish Propolis Rukia. Yang ini merupakan propolis premium ya yang mempunyai banyak kelebihan, diantaranya sudah memakai nanoteknologi ya. Apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi ini adalah untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya. Kemudian juga ada rupiah yang sudah ada dalam botol TPR ini. Kemudian manfaatnya apa saja ya, selain untuk anak yang nanti kita perkenalkan untuk varian yang biru, TPR biru, yang merah ini bisa dipakai untuk orang dewasa untuk mengatasi masalah penyakit non medis, kolesterol ya, menjaga imunitas, asam urat ya, diabetes, stroke ya, luka ringan, tumor, MAH ya, untuk jantung, sinusitis, paru dan lain sebagainya. Dan ini adalah produk sapu jagat yang dapat mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian yang selanjutnya yang direkomendasikan untuk anak-anak ya, yang untuk hepatitis misterius yang sekarang sedang merebak, saya rekomendasikan untuk konsumsi yang biru ya, konsumsi rutin. Manfaatnya yang antara lain selain untuk manfaat utama dari Turkish Propolis Rukia yang biru ini, Turkish Propolis Rukia Brain ya, manfaatnya antara lain memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina sekaligus imunitas tubuh pada saat kondisi anak yang sekarang rentan terhadap penyakit, termasuk juga hepatitis misterius yang sekarang merebak. Kemudian juga dapat mengatasi gangguan migrain, keluhan vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan juga bisa menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Propolis Rukia ini antara lain produk ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association. Kemudian penggunaannya mudah, tinggal meneteskan ya TPR ini sesuai berat badan tubuh ya. Misalnya berat badan tubuh 70 kg, untuk dewasa itu berarti 7 tetes ya. Konsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk
terapi berat, misalnya asam urat, diabetes, dan lain sebagainya itu 3 kali. Untuk anak-anak misalnya untuk yang biru, untuk yang hepatitis untuk diduga atau gejala-gejala yang terkait dengan hepatitis itu bisa sesuai berat badan tubuh, misalnya berat badan tubuh 40 kilo berarti 4 tetes dan dikonsumsi 2 kali pagi dan malam ya, atau bisa 3 kali pagi, siang dan malam. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan selalu konsumsi Turkish Province Food yang merah atau yang biru, yang brain ya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.